dalam diskursus mengenai apakah Tuhan itu ada atau tidak, baik orang teis, orang ateis, orang percaya atau orang tidak percaya, atau orang agnostik, ya, orang yang tidak tahu, atau banyak jenis orang di luar sana, itu menggunakan salah satu argumen yang cukup menarik ya, untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu ada gitu. Argumennya namanya fine tuning argumen. Nah, argumen fine tuning sendiri itu memiliki bunyi bahwa alam semesta yang kita tinggali itu memiliki banyak sekali konstansa yang disusun dengan pasti, dengan tidak adanya keacakan, atau disusun sedemikian rupa dengan sempurna dan sangat baik begitu, sampai segalanya itu bisa berjalan, bisa tercipta, dan bisa hidup sampai saat ini. Yang mana ya tujuan dari argumen ini sebenarnya adalah untuk menjelaskan bahwa ya kitalah yang merupakan hasil dari semua desain yang dimaksudkan oleh sang pencipta tadi, yang sudah di fine tune, yang sudah disusun dengan baik oleh sang pencipta tadi. Masalahnya, dari apa yang sudah disetel, apa yang sudah didesain oleh sang pencipta tadi, itu menghasilkan kehidupan kita yang sekarang. Dan jika semuanya itu berubah sedikit saja, barangkali kehidupan itu tidak tercipta. Tidak ada yang namanya kehidupan. Tidak ada saya merekam diri di depan kamera gitu kan, yang punya resolusi yang rendah gitu kan dengan HP yang murah. Tidak ada hal yang semacam itu. Bahkan mungkin keseluruhan spesies makhluk hidup itu mungkin juga tidak akan tercipta karena adanya perbedaan konstanta tadi. Tapi ilmu pengetahuan juga sudah menemukan bahwa ya ternyata alam semesta kita punya konstanta ya. Kita punya hitung-hitungan bahwa segala sesuatunya itu seperti sudah disetel dengan baik, seakurat mungkin, sebaik mungkin, dan selalu konsisten setiap saat. Tidak pernah hukum alam itu mengkhianati dirinya sendiri. Dan salah satu di antaranya adalah ukuran konstanta gravitasi kita itu konstan gitu kan, tidak berubah gitu kan, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, sehingga kekuatan gravitasinya tetap segitu kan, di angka yang cukup yang mendukung agar matahari itu bisa tercipta gitu kan, dan umurnya pun bisa lebih panjang gitu. Jika mungkin ukuran gravitasinya itu lebih rendah atau lebih tinggi, barangkali umur matahari atau umur bintang-bintang itu bisa jadi lebih singkat. Dan lebih singkatnya umur bintang ini, mungkin juga tidak akan adanya kehidupan gitu kan, yang mana kita tahu bahwa kehidupan yang ada di bumi itu melalui proses evolusi yang panjang gitu kan, dari makhluk hidup bersel satu gitu kan, dari mesin replikasi yang paling sederhana, dari prototipenya sampai ke bentuk yang paling modern kita saat ini gitu. Dan tanpa misalkan bahwa ada ukuran gravitasi tertentu, tarikan gravitasi tertentu yang sedemikian rupa disusun dengan baik, mungkin kehidupan juga tidak akan muncul. Kita tidak akan mungkin ada karenanya. Gaya yang menyebabkan alam semesta terbentuk, yakni disebabkan oleh Big Bang, jika terlalu lemah, itu alam semesta juga tidak akan terbentuk gitu kan. Dan semuanya berjalan dengan baik gitu. Semua halnya seperti sudah ditentukan, seperti sudah dalam tanda kutip ditakdirkan ya, dalam suatu rancangan tertentu, sehingga alam semesta yang kita tinggali itu merupakan jalan dan tujuan untuk membuat kita hidup sampai sekarang. Tapi apakah betul demikian halnya? Tapi kalau kata Roger Penrose, beliau bilang gini, kemungkinan untuk semua hal tadi untuk tercipta atau untuk tergabung menjadi satu kesatuan utuh dan membentuk alam semesta kita sampai sekarang, itu kemungkinannya adalah sangat kecil sekali gitu kan. Kemungkinannya adalah 10 pangkat 10 pangkat 123. Bukan sungguh angka yang sangat kecil. Tapi apakah sungguh argumen ini benar-benar kuat ya? Apakah argumen ini bisa kita gunakan untuk menjustifikasi adanya Tuhan gitu kan? Sorry, adanya pencipta. Apakah ini juga satu-satunya argumen yang kita punya? Mari kita bahas. Bagaimana jika pandangan kita mengenai alam semesta itu juga terbatas ya? Karena umur kita sebagai sebuah spesies yang utuh itu kan, yang berlangsung hanya beberapa waktu sepanjang sejarah ya, ketika manusia mungkin baru bisa berpengetahuan lebih banyak, mengetahui lebih banyak dan lain sebagainya macamnya, juga tidak se-reliable itu untuk kita gunakan sebagai pemahaman yang absolut mengenai bahwa kita di fine tune gitu, alam semesta itu di fine tune sebaik mungkin agar kehidupan itu bisa tercipta untuk kita gitu. Masalahnya hukum alam yang sama gitu, hukum alam yang sudah di fine tune tadi itu juga bisa jadi sama merusaknya gitu kan, punya potensi yang sama untuk menghancurkan kehidupan kita gitu kan. Kita hanya tinggal menunggu waktu untuk kepunahan massal berikutnya gitu. Masalahnya bumi tempat kita tinggal
alam semesta yang sama dengan kita itu juga menjadi ancaman terbesar untuk kehidupan kita sendiri gitu kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin suatu saat kita tiba-tiba dihantam meteor kayak dinosaurus di semenanjung Yucatan dulu, atau juga mungkin bisa aja suatu saat bumi itu terlempar dari tata surya kita misalkan, atau banyak hal lain gitu kan, fenomena-fenomena natural yang bisa terjadi gitu. Dan dengan hukum alam yang sama dengan yang telah dipantun tadi, kita punya pertanyaan lain berikutnya berarti, apakah juga ini yang dimaksudkan oleh sang desainer untuk menjadikan kita hidup sampai saat ini gitu? Karena kita juga tahu bahwa kehidupan yang berlangsung di bumi ini melalui proses evolusi yang panjang, melalui proses di mana ada banyak sekali rasa sakit, penderitaan, dan sebagai macamnya yang terjadi gitu. Dan apakah juga misalkan ini membenarkan bahwa kita dipaintun untuk menjadi bagian atau menjadi tujuan utama dalam kosmos, dalam rencana kehidupan yang ditata oleh sang pencipta ini tadi. Nah, pandangan kita mengenai alam semesta ini pun juga terbatas ya. Kita belum menemukan ilmu pengetahuan ini lebih awal gitu. Kita baru menemukan bahwa ada segala sesuatu seperti black hole, seperti galaksi lain, ada banyak sekali objek di luar sana yang belum kita ketahui gitu. Dan juga karena alam semesta ini berumur jauh lebih tua dibanding kehidupan kita di bumi, di permukaan bumi, itu membuat kita juga harusnya mikir lah, bagaimana bisa gitu kan, pengetahuan kita yang terbatas gitu kan, berusaha memahami bahwa ini semua tuh tercipta gitu kan, seluruh alam semesta ini tercipta. Jika kita bayangkan dalam skala kosmik, bumi itu hanya debunya alam semesta gitu kan, kita tidak sesignifikan itu. Dan juga misalkan ketika kita berpikir bahwa alam semesta ini tercipta untuk kita, ya masa iya gitu loh. Dari misalkan bahwa skala semesta itu jika kita perbesar, ya kita ternyata tidak sesignifikan itu, maka contoh penciptaan yang boros seperti ini, apakah itu desain yang bisa kita sebut sebagai desain sempurna, desain yang terbaik gitu. Dan untuk apa men-fine-tune segalanya jika kehidupan kita saat ini pun sementara gitu. Kehidupan kita di sini itu sangat rapuh sekali. Dan bisa jadi suatu saat pun, atau ya sebetulnya apa yang kita jalani sekarang hanya tinggal menunggu kepunahan masal berikutnya aja gitu kan. Hukum alam yang sama yang kita anggap sebagai fine tune, yang menyusun alam semesta dari struktur paling makro ke struktur paling mikro, juga bisa sama-sama menghancurkan kita gitu, memusnahkan diri kita sama sekali gitu, sampai tidak ada kehidupan di bumi sama sekali begitu. Dan jika kita menyebut soal alam gitu, alam yang kita tinggali itu sangat hostile sekali, bisa kapanpun memusnahkan kita gitu. Kita nggak pernah tahu kapan bumi ini misalkan dihantam kembali sama asteroid. Kita juga nggak pernah tahu apakah ada wabah virus yang akan muncul. Kita juga nggak pernah tahu apakah suatu saat manusia karena kelebihan populasi jadinya kita nggak bisa mencari sumber daya lain sehingga kita saling bunuh atau apa. Kita juga nggak tahu. Dan misalkan dari skenario buruk-buruk tadi, misalkan apakah itu bisa disebut sebagai desain terbaik gitu loh. Lagi-lagi masalahnya alam semesta yang sudah tercipta itu tidak menciptakan kita aja gitu loh. Si desainer tadi tidak cuma menciptakan kita gitu kan. Beliau menciptakan bumi dan seisinya, langit dan juga seisinya, yang mana langit itu isinya kehampaan gitu kan, ruang-ruang kosong semua. Dan hanya karena gravitasi lah beberapa materi itu bisa tertarik gitu kan ke pusat gravitasi tersebut yang menyebabkan benda itu terbentuk. Misalkan matahari sendiri sejatinya ya adalah gas yang karena memiliki massa yang sangat berat sehingga menghasilkan daya tarik gravitasi. Dan jika kita juga perbesar ke skala yang lebih makro misalkan, ya galaksi juga tercipta gitu. Masalahnya kita nggak bisa dengan secara narsisistik, dengan secara antropomorfis menyebut bahwa alam semesta ini tercipta hanya karena kita tercipta, tanpa juga peduli bahwa hal-hal lain pun ada gitu kan. Yang tercipta juga batu gitu kan di bumi, satelit misalkan, bulan, bintang juga gitu, dan lain sebagainya macamnya. Mungkinkah bahwa ada semacam bias kognitif yang membuat kita percaya bahwa alam semesta ini tercipta untuk kita, dan argumen fine tuning ini menjadi suatu argumen yang menjustifikasi kebutuhan kita untuk percaya bahwa alam semesta ini tercipta untuk kita. Dan ironisnya saat ini manusia sudah menciptakan banyak sekali kemudahan ya, banyak sekali tantangan alam yang kita taklukkan, seperti kita menemukan vaksin, kita menemukan teknologi medis yang semaju itu. Sampai sekarang bahkan kita juga udah
udah bisa membayangkan ke depannya, ketika ada penyakit baru, misalkan ada wabah baru, kita udah bisa menemukannya. Bahkan kanker sekalipun mungkin ke depannya juga sudah ada vaksinnya atau hal apapun yang bisa menyembuhkan kanker, dan kita akan menjadi populasi yang lebih besar. Kita akan menyedot biomasa yang berasal dari hewan lain menjadi bagian dari biomasa kita gitu kan. Spesies manusia yang utuh dan selalu bertambah setiap saat. Kita hidup di permukaan bumi ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan bahagia, dengan segala apapun yang ada dan memanjakan kita gitu. Jadinya mudah sekali untuk kita berpikir bahwa ya kehidupan ini adalah sebuah anugerah gitu kan. Sebuah anugerah dari sang desainer tadi, dan membuat kita percaya bahwa ini semua terbaik yang tercipta. Masalahnya tidak semua mengalami ini gitu kan. Tidak semua mengalami kehidupan yang baik ini. Ingat bahwa kehidupan yang terbentuk dan ada saat ini itu melalui proses evolusi yang panjang dan menyakitkan gitu. Dan juga kita tidak mengalami realita yang sama dengan orang-orang yang hidup di daerah konflik, di tempat yang berlangsung perang selama ratusan bahkan puluhan tahun misalkan, dan lain sebagainya macamnya. Dan apakah juga perasaan yang sama juga bisa diakui ya? Sebenarnya keyakinan bahwa Tuhan men-fine tune segalanya itu juga bisa kita akui. Misalkan dengan mereka yang hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Jawabannya ya adalah tidak, tetapi bukan berarti bahwa kita kehabisan argumen ya, misalkan untuk menyebut bahwa Tuhan itu ada gitu kan. Hanya karena misalkan argumen fine tuning nggak bisa kita pakai karena banyak aspek psikologis yang membuat kita hidup gak nyaman sebetulnya. Karena ya kalau kata Karl Marx ya, kalau menurut Karl Marx, agama adalah opium bagi masyarakat gitu kan. Artinya keyakinan terhadap Tuhan itu menjadi fondasi bahwa kita menginginkan, kita mempunyai desire untuk menyebut bahwa ada sosok tertentu yang maha kuasa. Tapi ya mungkin tidak memiliki maksud yang sama ya dengan orang yang hidupnya lebih cukup, misalkan hidupnya punya lebih banyak kemudahan dan rasa nyaman dengan orang yang hidup dalam penderitaan. Dan orang yang hidup dalam penderitaan mungkin juga nggak bisa punya argumen fine tuning, saya rasa. Kita sudah lama yakin ya bahwa kita hidup di alam semesta yang tercipta untuk kita. Kita adalah pusat semesta gitu kan. Kita adalah antroposentrik gitu kan. Segala hal yang berhubungan dengan diri kita itu disediakan oleh semesta untuk kita, memanjakan kita, memberikan kita kehidupan yang lebih panjang dan lain sebagainya macamnya. Jadinya kita akan mudah sekali ya untuk berpikir seperti itu. Tapi juga tidak banyak orang yang tahu bahwa ini tuh salah gitu kan. Pemahaman bahwa kita itu adalah pusat semesta juga salah. Mungkin juga beberapa orang di luar sana yang tidak menyentuh pendidikan sains sama sekali, itu juga nggak bakal tahu bahwa ada yang namanya planet lain, ada yang namanya galaksi, ada yang namanya tempat lain di sudut alam semesta sana yang bukan lagi bagian dari kita. Mungkin pemahaman kosmologis mereka hanya terbatas pada langit dan bumi, dan cukup hanya itu kan. Mereka tidak memahami bahwa langit yang dimaksud pun juga bukan suatu hal yang benar-benar di atas gitu kan. Karena ketika kita sebut di atas, ketika saya menunjuk ke atas dari Indonesia, mungkin orang Amerika atau orang New Zealand atau orang Jepang juga mengarahkan jarinya ke atas. Itu juga bukan posisi yang absolut bahwa ada semacam atas di luar sana. Kita hanya di luar dari ruang yang luas sekali gitu. Ruang yang maha luas yang jika tanpa gravitasi matahari, mungkin kita sudah terlempar gitu kan. Kita sudah tidak bisa menempati posisi yang sama untuk berorbit gitu kan, dan kita paham bahwa kita udah melewati 1 tahun bumi mengorbit matahari, mungkin juga seperti itu. Dan oleh karenanya, karena kita tidak pernah tahu bahwa ada alam semesta lain gitu kan, atau hanya karena kita tahu bahwa ini adalah semesta yang satu-satunya yang kita tinggali, bukan berarti kita juga menganggap bahwa ini adalah semesta terbaik satu-satunya yang dapat diciptakan sang desainer, atau bahkan mungkin tidak ada desainer sama sekali ya. Atau mungkin ini hanya satu dari sebagian banyak desain yang tidak sebaik itu, misalnya. Hanya karena kehidupan ini tercipta di bumi, bukan berarti ini adalah puncak, ini adalah tujuan dari penciptaan alam semesta itu sendiri. Kita mungkin tidak bisa berpikir sebagaimana Aristoteles ya, yang menganggap bahwa segala sesuatu itu diciptakan karena ada maksud dari pembuatnya gitu kan. Ada semacam kausa seperti itu, tetapi bahwa faktanya ya alam semesta ini tercipta, alam semesta ini terbentuk gitu kan. Kita mau menganggap alam semesta ini punya desainer atau enggak, di fine tune atau enggak, itu juga
tidak menegasikan bahwa kita ada di sini. Jika kita lihat ulang ya, misalkan tadi bahwa alam semesta yang sama gitu kan, hukum alam yang sama itu bisa menjadi sangat hostile untuk kehidupan kita saat ini, bisa memusnahkan kita kapan saja, bisa memulai serangkaian kepunahan masa berikutnya. Tetapi ya kehidupan kita ini ada sekarang gitu, meskipun itu sangat sangat singkat sekali gitu. Dan juga mungkin bantahan atas argumen saya adalah sederhana. Ya, sang desainer memaksudkan apa yang didesainnya sekarang di dunia ini ya karena kita punya surga gitu kan. Kita punya kehidupan setelah kematian gitu kan. Kita punya alam setelah alam semesta ini gitu misalnya. Tetapi jika saya balikan lagi gitu kan argumennya, ya Anda nggak bisa bilang bahwa alam semesta ini diciptakan sebaik mungkin jika memang suatu saat ada akhirat gitu. Jika memang tidak sempurna, ya kenapa Anda sebut ini fine tune gitu? Kenapa sang desainer juga men-fine tune alam semesta ini sebaik mungkin juga kan? Kalau memang pada akhirnya ya kita akan hidup di akhirat. Kembali lagi ke argumennya Penrose ya. Untuk probabilitas tinggi, ya kita bisa menentukan banyak hal sekali untuk misalkan punya probabilitas tinggi. Kita mengacak kartu remi gitu kan, mengacak kartu remi. Susunannya yang kita acak barangkali itu susunan pertama yang tercipta di alam semesta gitu loh. Karena ada banyak sekali kartu remi, misalkan 52 kalau nggak salah. 52 dikali banyaknya kemungkinan susunan kartu itu, misalkan dari beberapa probabilitas match-nya dari kartu pertama sampai ke kartu 52 tadi, itu punya probabilitas bisa jadi yang jauh lebih tinggi dengan ratusan angka nol setelahnya gitu kan, dengan susunan kartu yang sebelumnya belum ada manusia yang melakukan itu, misalkan untuk menghasilkan kombinasi-kombinasi pencampuran kartu itu. Argumen bahantan yang kita bisa pakai untuk fine tuning argumen ini sendiri adalah kita nggak pernah melihat bahwa ada alam semesta lain selain alam semesta kita. Dan misalkan kita menilai bahwa probabilitasnya sangat rendah misalkan, tapi probabilitas itu bisa kita nyatakan jika punya banyak sampel gitu kan. Masalahnya sampel kita mengenai alam semesta yang dimaksud, alam semesta yang sudah terbentuk hanya alam semesta kita saja gitu. Apakah ini juga sungguh-sungguh statistik yang bisa beneran kita pakai gitu kan untuk menilai bahwa alam semesta ini tercipta dengan probabilitas yang sangat rendah tapi nyatanya tercipta. Jadi karena alam semesta sendiri adalah sistem yang sifatnya menuju entropi dan tidak memiliki order atau tujuan juga untuk misalkan bisa tetap berlangsung, maka saya rasa kita akan keliru bahwa menyebut posisi manusia di alam semesta ini sebagai suatu posisi yang penting juga gitu. Jadinya kita juga masih bisa bertanya ya gitu kan, skeptis pada argumen ini. Jadinya kita juga nggak bisa gunakan argumen ini sepenuhnya untuk menjustifikasi bahwa ada semacam desainer tertentu yang menyebabkan alam semesta ini ada. Dan kalaupun demikian, apakah kita juga dimaksud untuk menjadi tercipta oleh sang desainer itu gitu loh. Dan kalaupun memang kita ingin berbicara tentang Tuhan sebagai desainer ini, maka saya rasa argumen ini tidak cukup kuat gitu. Argumen ini akan sangat mudah sekali dimentahkan ya, terutama bagi banyak astrofisikawan gitu kan, untuk memahami bahwa dalam banyak hal gitu kan, dalam kitab suci ketika kita menyebut dunia natural gitu kan, realitas yang kita alami, jika referensi kita kitab suci semua dan kita tidak pernah mengenal ilmu pengetahuan yang sudah dilakukan observasi oleh manusia gitu kan, sudah dikumpulkan pengetahuan-pengetahuannya, sudah misalkan melalui proses yang panjang sehingga pengetahuan yang dimaksud itu bisa reliable untuk kita pakai, dan kita tidak menggunakan itu, alih-alih kita menggunakan itu ilmu pengetahuan yang sudah kita gunakan, tapi kita malah menggunakan pengetahuan yang berbasis kitab suci, maka kita semua akan keliru. Kita mungkin akan keliru bahwa di semesta ini misalkan bintang-bintang adalah anak panah yang siap dilesatkan oleh sang desainer ketika ada yang mau mencuri desain ciptaannya gitu kan. Dan seperti itu gitu loh. Dan jika memang demikian, maka saya rasa kita butuh argumen yang lebih baik. Banyak hal yang jika kita pikirkan secara lebih baik gitu kan, ada banyak sekali bukti ilmiah yang tidak mendukung argumen ini gitu kan. Banyak sekali bukti ilmiah yang justru menegasikan bahwa kehidupan di alam semesta ini juga berlangsung, terutama di bumi ya, berlangsung sangat singkat dan sebentar lagi juga akan punah gitu kan. Tidak merupakan tujuan dari alam semesta ini sendiri untuk tercipta hanya karena kita berada di dalamnya gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu apakah suatu saat
hal akan menjadi buruk, misalkan kerusakan iklim bisa menjadi lebih parah dari ini, kita juga nggak pernah tahu. Dan juga kelemahan dari fine tuning argumen ini juga bisa membawa orang yang percaya bahwa apa yang sudah disusunkan Tuhan itu akan selalu berjalan dengan baik gitu kan. Betapapun misalkan kita menolak realitas di luar, bahwa misalkan ada kelaparan, ada bencana, ada apapun itu, dan kita menganggap bahwa ini adalah kausa yang sengaja Tuhan susun agar manusia menjadi hidup seperti itu, kan kita juga nggak mau kan hidup hidup dalam kondisi kepasrahan seperti itu, dimana kita nggak bisa melakukan apapun gitu kan, hanya karena kita percaya bahwa semuanya sudah di fine tuning, sehingga kita nggak melakukan apa-apa lagi. Dan juga argumen yang misalnya menyebut bahwa ini kan kehidupan dunia gitu kan, kehidupan di akhirat kelak nanti lebih kekal, lebih baik, dan lebih sempurna dalam banyak hal. Ini juga saya rasa lemah ya, karena jika demikian maka kita juga nggak bisa mengklaim bahwa apa yang sudah Tuhan ciptakan sempurna mungkin, segalanya sudah disetel dengan baik, itu nggak bisa kita terima gitu kan. Kita melihat banyak sekali tidak cocokan anggapan bahwa misalkan ada intelligent design jika hasil desain akhirnya juga jelek gitu kan, tidak sebagaimana yang kita idealkan, atau bahkan mungkin karena misalkan kita juga terbatas karena kita berpikir secara antropomorfik, jadinya kita berpikir desain yang dimaksud pun ya desain dalam artian manusia gitu kan. Jadi ada banyak sekali kelemahan dalam argumen ini. Di satu sisi kita juga bisa meruntuhkannya juga gitu kan, argumen yang kita gunakan untuk membantah. Mungkin itu aja gitu kan, untuk sesi saya membahas Tuhan ya, yang dalam pengertian ini saya persempit menjadi desainer ya. Mungkin Tuhan dalam pengertian moral kita akan bahas lagi gitu kan, dalam penyajian yang lebih berbeda, dalam narasi yang lebih berbeda. Saya kira itu, dan semoga teman-teman suka ya dengan video saya. Terima kasih. Oke, thank you.